Azhara sebagai Insinyur Soekarno. Saya Nadia Nurul Aini sebagai Muhammad Yamin. Saya Ibu Liat Maria sebagai Supomo. Saya Putri Nurul Hidayah sebagai Ki Bagus. Saya Cantika Nisandra Hasana sebagai narator. Selamat menyaksikan. 76 anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI menggelar rapat di sebuah gedung di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat. Sidang digelar 2 kali, yakni pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan 10 Juli hingga 14 Juli 1945. Dalam sidang yang pertama, mereka merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama 4 hari bersidang, tercatat 32 peserta yang memberikan pendapatnya. Kiai Haji Masyur, salah satu anggota BPUPKI, mengatakan 3 hari pertama sidang berjalan sangat panas dan alot. Terjadi perdebatan soal bentuk dan dasar negara. Ada yang mendesak agar Indonesia berbentuk negara Islam, namun sebagian lagi menolak. Agama Islam itu cakap dan cukup serta pantas dan patut untuk menjadi sendi pemerintahan kebangsaan di negara kita Indonesia ini. Tetapi di antara tuan-tuan ada juga orang-orang yang tidak setuju negara kita ini berdasarkan agama. Pendapat Ki Bagus mendapat dukungan dari beberapa tokoh ulama ketika itu. Namun ada yang tak sepakat dengan mereka, antara lain Supomo dan Muhammad Hatta. Mereka tak setuju Indonesia menjadi negara Islam. Oleh anggota yang terhormat, Tuan Muhammad Hatta telah diungkapkan dengan panjang lebar bahwa dalam negara kesatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Setelah sidang tutup hari itu, malamnya beberapa anggota BPUPKI yakni Kiai Haji Masyur, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Abdul Qahar Muzakir menginap di rumah Muhammad Yamin tak jauh dari Pejambon. Di tengah mereka mengobrol, muncul Soekarno yang sengaja datang untuk mempersatukan perbedaan pendapat dalam 3 hari sidang BPUPKI. Bung Karno berpesan agar pada sidang keesokan harinya, 1 Juni 1945, tak lagi berlangsung panas. Ada apa? Kita ini ingin dasar Islam, tetapi kalau dasar Islam, negara ini pecah. Bagaimana kira-kira bisa umat Islam bela tanah air tapi tidak pecah? Coba kita tanya Yamin dulu. Bagaimana Yamin dulu tanah Jawa, tanah Indonesia? Zaman dulu orang Jawa punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Pergi di pinggir sungai, di pohon besar, semedi, menyekat untuk minta sama Tuhan. Minta keselamatan, minta apa begitu? Nah, ini mencari Tuhan namanya. Jadi, orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan. Cuma tidak tahu di mana Tuhan dan siapa Tuhan itu. Pergi di pohon besar, pergi di kayu besar, pergi di batu-batu, nyekar, itu mencari Tuhan. Kalau begitu, negara kita dari dulu sudah ketuhanan zaman Jawa itu. Zaman Jawa itu, zaman ketuhanan. Bagaimana Islam? Ketuhanan. Kalau bangsa Indonesia bangsa ketuhanan, merupakan bangsa ketuhanan. Tulis ketuhanan. Lalu bagaimana selanjutnya bangsa Indonesia? Selanjutnya, kelima tokoh tersebut melanjutkan dialog dengan topik perikemanusiaan yang adil dan beradab. Pandangan tentang hubungan agama dan negara itu dibagi selama proses perumusan Pancasila. Terdapat perdebatan mengenai peran agama dalam negara. Kelompok yang ingin Islam menjadi dasar negara dan kelompok yang menginginkan negara Indonesia tidak berdasarkan agama memiliki argumen dan pandangan mereka masing-masing. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, pada akhirnya melalui diskusi dan musyawarah, 7 kata kontroversial itu dihapuskan agar mencerminkan semangat persatuan dan menghindari perpecahan. Dalam menghadapi perbedaan pendapat, Soekarno dan para tokoh lainnya menunjukkan sikap saling menghormati dan mencari temu. Kepatuhan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kerjasama, gotong royong, dan musyawarah menjadi landasan penting dalam perumusan Pancasila. Meskipun Islam tidak dijadikan dasar negara secara formal, nilai-nilai Islam tetap menjadi inspirasi dalam pembentukan identitas negara Indonesia. Terima